Iya, suaranya masuk kok. Tadi sih masuk. Jadi pakai jam paling Bapak dulu. Ibu sekalian, kita akan mulai 3 menit lagi ya. Jam 10.20 ya. Tadi kebetulan session 1 Enggak. jam sampai jam 10. Jadi ini kita ada jeda istirahat dulu selama 15 sampai 20 menit baru kita akan mulai.
Oke, kita mulai saja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Rektor yang mana diwakili dalam hal ini sama Bu Sekjur PJJ PAI dan satu lagi Pak Dekan diwakili oleh Pak Slamet ini. Alhamdulillah pada season yang kedua tadi kami sudah melakukan technical mapping session yang pertama ya jam 8 sampai jam 10. Ini season yang kedua jam 10.20 sampai jam 12. Semoga Bapak Ibu sekalian pada hari ini diberi keberkahan, diberi kesehatan, keafiatan, dan tentunya dalam hal ini kebahagiaan yang sangat luar biasa yang dapat menghinggapi semua calon peserta ujian online ini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama itu tentang jadwal dulu ya. Jadwal untuk ujian online itu akan dimundurkan pada tanggal 18 Agustus, tepatnya hari Kamis ya, hari Kamis itu. Jadi 18 Agustus. Untuk technical meeting itu nanti tanggal 15 ada technical meeting ulang dalam hal pengisian aplikasi dan penginstalan aplikasi UMPTKIN ya. Karena soal-soal yang digunakan adalah soal-soal UMPTKIN. Kami bekerja sama dengan tim pusat UMPTKIN, YIN, Kemenag dan UMPTKIN ya. YIN Cirebon, UMPTKIN dan Kemenag ini. Tanggal 16-nya, 16 Agustus itu tadi 15 Agustus technical meeting dalam hal penginstalan dan lain sebagainya, cara menginstal. Nah, 16 itu kita akan melakukan simulasi online. Nah, simulasi online yakni Bapak Ibu sekalian ketika sudah menginstal aplikasi UMPTKIN, nah bagaimana cara memulai di awal sampai logout ya. Ini. Dan 18-nya itu ujian online tulis. Rencananya tanggal 23 itu pengumuman ujian ujian tulis ya. Karena di pengumuman itu kita akan menyaring dari 7.197 kita akan menyaring ke 3.000 untuk diwawancara itu ya. Jadi dari 7.000 kita saring 3.000. Dari 3.000 nanti kita akan saring di wawancara, yang lulus itu kita saring 2.000 orang. 2.000 orang. Jadi itu ya. Nah, untuk wawancara rencananya itu tanggal 25, 26, Kamis Jumat ya. 2 hari. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, walafiat, diberi keberkahan, diberi kecerdasan, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan semua aktivitas tentunya dalam hal baik itu di rumah, di sekolah, di pondok pesantren atau di madrasah, itu kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk pengumuman final itu antara tanggal 30-31 ya, 30-31 pengumuman final. Ini bisa Bapak Ibu sekalian bisa lihat nanti di website kami. Sebelumnya kami informasikan silakan masuk ke link Telegram kami yang ada di website spmb.syekhnurjati.ac.id. Sehingga semua informasi itu melalui website, melalui Telegram, melalui medsos yang ada di PJJ. Selain itu tolong harus diperhatikan karena ada beberapa hal ya. Terkadang orang memberikan informasi yang berbeda dengan kita gitu ya. Jadi
untuk mendapatkan informasi seringlah membuka website kami, yakni pjj.syeikhnurjati.ac.id atau spmb.syeikhnurjati.ac.id, gitu ya. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan berkaitan tata tertib, alur, atau tata cara dalam mengikuti ujian PJJ PAI ini yang bekerjasama dengan UMPTKIN ya. Yang pertama, soal itu terdiri dari 5 bagian ya. Tes potensi akademik, tes keislaman, tes wawasan umum, tes kebangsaan, dan BTQ gitu ya. Sedangkan di wawancara itu yang akan ditanyakan seputar motivasi dalam perkuliahan dan wawasan kebangsaan keislaman itu. Jadi itu ya. Untuk wawancara itu waktunya sekitar 7 sampai 10 menit. 7 sampai 10 menit ini. Ini yang perlu difahami secara bersama oleh Bapak Ibu sekalian, dan tolong waktu perlu diperhatikan ya. Tanggal 15 saya ulangi lagi technical meeting untuk penginstalan aplikasi dan lain sebagainya. 16 itu kita simulasi, 18 itu kita ujian online tulis. 23 itu pengumuman, 25, 26 itu ujian interview itu. Dan sekitar tanggal 30 atau 31 itu pengumuman ujian secara final ya, secara final. Oke. Baik. Saya akan berbicara tentang aturan ya, tata tertib. Yang pertama itu tata tertib ujian online atau CBT ya. Tulis peserta wajib hadir di lokasi, bukan di lokasi ya, di Zoom atau di aplikasi masing-masing 30 menit sebelum pelaksanaan tes. Mengapa 30 menit sebelum tes? Karena kita harus mengkondisikan, Bapak Ibu sekalian harus mengcek sinyal dan lain sebagainya supaya nanti tidak terjadi trouble dan lain sebagainya gitu ya. Yang kedua, membawa kartu peserta ujian dan identitas diri, KTP atau kartu pelajar atau SIM. Jika foto di dalam kartu tes atau peserta berbeda karena kesalahan upload kemarin ya, maka harus memfoto peserta dengan kartu ujian dan KTP-nya dengan dirinya ya. Wajahnya harus kelihatan itu ketika memfoto kartu ujian tersebut dengan dirinya. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, satu, kami harus mensinkronkan data. Yakni nanti pengawas ruangan akan mensinkronkan data yang kami kirimkan ke masing-masing room gitu ya, masing-masing pengawas room. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti ketika sudah masuk ke link SPMB UMPTKIN, silakan foto wajah sendirinya dengan kartu ujian. Tadi kalau belum fotonya ada yang salah pas ngupload, silakan dengan KTP-nya gitu ya. Supaya nanti jangan dikira sebagai joki ya. Yang ketiga, harus berpakaian bebas rapi, bukan kaos ya. Nah, ini saya pakai kaos berkerah. Kalau bisa gunakan baju yang yang rapi, sopan gitu ya. Yang keempat, peserta berada sendiri di ruangan yang nyaman, layak pencahayaan cukup, dan tidak ada suara yang mengganggu gitu ya. Jika mengerjakan di kelas atau di sekolah, maka harus menjaga jarak, atau di pondok pesantren harus menjaga jarak. Karena akan terpantau dan suara apapun yang di lingkungan itu akan terdeteksi sama kami ya. Di pengawas ruangan itu akan terdeteksi suara yang di samping yang ada
suara apapun, termasuk burung berkicau, orang sedang karaoke, orang sedang nyanyi, itu akan terekam semua dalam aplikasi itu ya. Lalu yang kelima, menyediakan satu perangkat komputer atau laptop yang berkamera. Nah, atau apa namanya HP ya. Kalau HP itu kan pasti ada kameranya semua, terkecuali HP yang zaman ya, pada zaman dulu itu ya, zaman dahulu kala. Gitu. Dan harus memiliki dua media gitu ya, komputer dan ya. Jadi harus ada dua media, satu Zoom, satu apa namanya untuk mengerjakan soal. Jadi lebih bagus dengan menggunakan handphone itu karena perangkatnya sudah support sekali ya, tetapi agak kecil gitu. Tinggal agak kecilnya saja. Siapkan juga kartu ujian dan identitas dan pastikan listrik dan koneksi internet ya stabil itu. Jadi jika ada teman-teman dari daerah-daerah yang memang sinyalnya kurang bagus, tolong cari provider atau beli kartu yang atau wifi yang memang sinyalnya stabil ya, karena tidak ada ujian susulan. Jadi jika ada kesalahan berarti kesalahan kita sendiri, harus cari sinyal yang mudah dijangkau, yang gampang gitu ya, yang gampang. Jadi itu ya. Baik itu WiFi ataupun provider Telkom atau Indosat atau M3 atau yang lainnya yang terjangkau dan koneksi internetnya stabil ya. Biasanya tergantung daerah masing-masing ini, tergantung daerah masing-masing ya. Selanjutnya ini kalau di sini 20 menit, silahkan ya 20 menit atau 30 menit. Tapi tolong pastikan nanti kira-kira jangan terlalu lama ya masuk karena itu akan mengganggu Bapak Ibu sendiri dalam mengerjakan soal ya. Soal itu sifatnya multiple choice, A, B, C. Jadi tinggal nanti klik A di kolom ini kalau sudah terisi akan menjadi hijau atau menjadi biru ya. Ini peserta dianjurkan untuk makan dan minum terlebih dahulu karena jika ada yang sakit mah dan lain sebagainya, tolong perhatikan makannya ya, pola makannya. Ini dan HP atau laptop atau gadget atau notebook itu dicas malamnya supaya pas ketika ujian betul-betul baterainya sudah cukup gitu ya, sudah cukup. Jangan sampai ini. Dan tentunya toleransi keterlambatan itu ada 15 menit yang kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian ketika mengikuti ujian ya. Itu. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian, makanya di awal-awal kalau bisa apa namanya 20 atau 30 menit sudah masuk di room ya supaya siap-siap gitu ya. Nah, di sini peserta dilarang bertanya, berbicara pada orang di sekitar karena ini terekam ya. Terekam semua, baik itu suara atau gambar Bapak Ibu sekalian. Menerima atau memberikan sesuatu pada orang lain itu di tempat ujian, meninggalkan perangkat ujian, serta membaca sumber manapun dan peserta dilarang membuka browser ya atau aplikasi Meet atau remote dan lain sebagainya karena itu akan mengganggu aplikasi UMPTKIN ya. Jika itu yang dibuka maka aplikasi UMPTKIN dengan sendirinya akan keluar dari aplikasi itu sendiri ya. Bahkan akan berhenti bahkan keluar dari aplikasi itu sendiri. Maka dari itu jangan membuka browser ketika Bapak Ibu sekalian sedang mengerjakan tugas. Jadi ini ya Bapak Ibu sekalian
Dan ada tambahan dari Ibu Sekjur yang memang dalam hal ini tadinya mau dihadiri Pak Rektor, ini diwakili oleh Ibu Sekjur dan Pak Dekan diwakili oleh Pak Haji Slamet. Gitu. Itu ya. Ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin Pak Bu Sekjur monggo ada penambahan-penambahan apa namanya persyaratan-persyaratan yang memang tadi saya jelaskan, tetapi belum secara universal, belum secara keseluruhan tercover. Dipersilakan Ibu Sekjur, monggo. Udah semua. Pintarnya ditunggu. Ya, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih wajahnya kelihatan. Ya, Bapak Ibu tadi sudah diterangkan oleh Pak Ketua Prodi, Pak Dr. Moh Ali terkait tentang tata tertib pelaksanaan ujian online CBT atau ujian tulis. Kami dari Prodi berharap apa yang tadi sudah disampaikan itu dipatuhi aturannya, karena jika Bapak Ibu atau peserta ujian masuk ini melanggar tatib yang tadi sudah kita buat, itu nanti akan kita kasih peringatan. Biasanya peringatan itu nanti ada SP1, SP2, dan SP3. Tetapi nanti kalau sudah sampai 3 kali dengan sendirinya, maka peserta dikatakan keluar atau tidak bisa mengikuti ujian. Nah, yang tadi yang sudah dibacakan oleh Pak Ketua Prodi ini, itu juga sebagai persyaratan dari semua yang harus dipatuhi oleh peserta. Dan pengawas di sini ini akan memantau terus perkembangan atau pelaksanaan ujian online yang Bapak Ibu lakukan. Makanya tadi ada 2 aplikasi atau ada 2 media yang digunakan, yaitu media HP maupun media laptop. Walaupun laptop ada kameranya, HP juga mempunyai kamera, tapi tetap harus menggunakan 2 media itu. Satu media yang digunakan link Zoom Bapak Ibu ketika mengikuti ujian online, dan satu lagi adalah aplikasi atau media yang digunakan saat Bapak Ibu mengerjakan soal ujian. Mungkin tidak terlalu panjang lebar, Bapak Ibu silahkan buka sesi tanya jawab agar apa yang ingin disampaikan atau ditanyakan oleh Bapak Ibu peserta bisa langsung kami respon sekarang. Silakan Bapak Ibu sekalian. Pak siapa ini? Pak Misbahul Anam, Brebes, silakan Pak Misbahul Anam. Silakan Pak Misbah. Buka dulu ininya ya, Pak Misbah ya. Fitting baju di Samuel Wongso, Ariel Noah dan BCL didoakan segera menikah. Ya, Pak Misbahul Anam silakan. Ini kenapa muncul sendiri? Nggak jadi bertanya, Pak. Oh, nggak ada suaranya. Ada dulu Misbahul Anam mana ini? Iya. Oh ya, Bapak Ibu, ujian online ini nanti waktunya 120 menit. 120 menit. Jadi diharapkan sebelum selesai waktunya dalam waktu 2 jam, Bapak Ibu pastikan jawabannya yakin, kemudian selesai sebelum waktunya. Ini soalnya multiple choice dari 5 mapel atau 5 mata kuliah tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ali itu tentang keislaman, kebahasaan, BTQ, tes potensi akademik, dan pengetahuan umum. Oke, ini ada pertanyaan Windows-nya pakai Windows 7 tidak apa-apa ya Pak. Nah ya, silakan Ibu Maryam.
Oke. Windows Jadi 10 ya. Bapak Ibu Kan sekalian, Windows ya. kemarin itu memang yang dipakai adalah Windows 10, tetapi teman-teman di daerah biasanya masih pakai Windows 7, maka diperbolehkan menggunakan Windows 7. Tetapi alangkah lebih baiknya menggunakan Windows 8 atau Windows 10 ke atas ya. Jadi itu ya Pak Zainal. Pak Zainal dari Batam itu ya. Nah, ini silahkan ini Ibu Ibu Darni, monggo Ibu Darni. Ya, silakan Bu Darmi nih, Bu Darni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Silakan Bu. Iya Pak. Kami hanya punya satu HP Pak, tidak punya laptop. Jadi bagaimana untuk bisa mengikuti program ini Pak? Itu. Harus dua. Bu, harus dua HP, Bu. Intinya sih dua media, Bu. Nggak bisa satu. Karena satunya buat Zoom, satunya untuk mengerjakan soal, Bu. Jadi mungkin bisa pinjam HP suaminya, Bu. Bisa HP adiknya. Dua, ya, dua perangkat, Bu, yang digunakan. Untuk informasi ini saya kirim ya Bu ya. Ini link untuk informasi bisa melalui medsos PJJ-PAI yang sudah ada, baik itu Telegram, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Ini saya kirimkan di chat ya. Supaya apapun informasinya ini adalah benar-benar dari official PJJ-PAI, bukan dari yang lain. Oke, jadi itu Bu ya, harus pakai dua media ya. Iya. Bisa pinjam dulu atau kalau tidak pinjam katanya itu kata Pak Slamet yang mewakili Pak Dekan itu bisa kredit Bu, tapi kalau kredit tidak punya uang, ya dipinjam saja lah. Nah, itu kan. Nah, jadi pinjam dulu ya. Oke, sekarang Pak Zajuli, silakan ya, Pak Jajuli, monggo Pak Jajuli, Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, ini terkait dengan pelaksanaan ujian tadi tanggal berapa yang saya lupa. Kemudian untuk waktu untuk pelaksanaan ujian itu dari tempat kami kan daerah gunung Pak. Jadi ini terkait dengan sinyal, tadi sudah disebutkan harus cari sinyal yang lebih bagus ya Pak ya. Ya. Cuman barangkali keterlambatan, kira-kira ya untuk keterlambatan itu kira-kira berapa menit atau nah itu cari solusinya. Barangkali ada keterlambatan atau mungkin menggunakan informasi terkait dengan izin ke Instagram. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Jadi untuk pelaksanaan ujian itu saya ulang lagi tanggal 15 untuk Senin besok kita technical meeting untuk penginstalan aplikasi dan lain sebagainya Pak ya. Untuk 16-nya uji coba aplikasi ya Pak ya, uji coba aplikasi UMP Tekin karena kita bekerja sama dengan UMP Tekin. Yang tanggal 18-nya kita ujian online-nya. Ujian online-nya tanggal 18 waktunya dari jam 8 sampai jam 10 season 1, season 2 jam 10.15 sampai jam 12.15 itu Pak ya. Jadi untuk season pertama kami memang men-setting adalah untuk sahabat-sahabat kita, guru-guru kita yang ada di daerah-daerah dulu di Wita dan WIT ya. WIB mungkin nanti akan masuk juga tetapi tidak terlalu banyak itu ya. Karena kita prioritaskan jangan sampai di Wita dan WIB biasanya karena sering mati lampu dan lain sebagainya, maka kita prioritaskan lebih awal dulu gitu ya. Jadi itu ya Pak ya.
Berkaitan dengan sinyal, tolong karena ini tidak ada ujian online, Tidak ada susulan. kalau bisa, Tidak ada ujian susulan. ya tidak ada ujian susulan. Kalau bisa, jadi Bapak Ibu sekalian, usahakan cari tempat yang sinyalnya bagus ya, cari tempat yang sinyalnya bagus, sehingga Bapak Ibu sekalian dalam mengerjakan soal ujian di tanggal 18 itu nanti akan tidak akan terganggu ya, tidak akan terganggu. Ini, jadi ini ya. Jadi peserta nanti yang mengikuti ujian tulis ini akan disaring menjadi 3.000 ya, 3.000 peserta. Dan nanti yang mengikuti ujian wawancara berarti sekitar 3.000. Setelah itu kita ambil sekitar yang lulus final adalah 2.000 peserta ya. Sesuai dengan beasiswa dari LPDP Kementerian Agama tersebut gitu ya. Jadi itu Pak ya. Untuk itu Pak, soal tadi wawancara kan ada 5 bagian Pak. Coba sebutkan lagi Pak. Ada potensi akademik, ada kebahasaan atau umum ya, dan kebangsaan, keislaman dan BTQ itu Pak ya. Ada Pak di chat. Ada di chat Pak, di chat tuh Pak. Siap. Oke, ya. Nanti di wawancaranya itu masalah motivasi dalam perkuliahan dan moderasi serta wawasan kebangsaan ya. Nah, keislaman dan wawasan kebangsaan itu ya. Itu jadi itu ya. Oke, ya sama-sama. Sekarang silahkan Pak Mustofa Akil ini. Dan sepertinya namanya Ketua PBNU ini. Silakan Pak Mustofa. Belum bisa? Kalau Pak Mustofa belum bisa, berarti kita beralih ke Ibu Yaya Samsiah. Dipersilahkan. Tidak juga. Nah, sekarang ke ini yang duet tuh. Ini ada duo cowok ganteng, dua guru ganteng, Elia Nuraini, MI Al-Kasyaf. Assalamualaikum. Silakan Pak. Ya Pak, perkenalkan saya dengan Iman. Suaranya angkatan kecil 1. Pak. Dari mana Saya Pak? Iman Pak. Angkatan 1 masih di kuliah PJJ yang semester 2 Pak. Oh, angkatan 1. Ini saya mau semester 2. Sekarang ini saya mau mendaftarkan yang teman saya yang di sini Pak. Tapi kemarin itu ketinggalan pas mau ngisi biodata, nomornya itu sudah kadaluarsa. Solusinya bagaimana? Oh ya, berkaitan dengan itu, ini kan berkaitan dengan sistem ini, ya. Jadi sistem ini kan tidak punya hati nih ketika banyak guru-guru di daerah ini pengen ada perpanjangan waktu, tetapi karena sudah disetting oleh sistem, jadi tanggal 5 ditutup, itu ujian pendaftaran, lalu tanggal 9 juga ditutup pengisian biodata. Sehingga teman-teman yang mengisinya tidak cepat itu artinya ketinggalan, maka dianggap sebagai sistem menganggap itu sebagai kadaluarsa itu Pak, dan tidak bisa daftar mengisi biodata lagi gitu ya. Tuh, jadi itu Pak ya. Jadi tidak bisa Pak, tidak bisa dilanjutkan untuk mencetak kartu ujian. Tidak bisa karena sudah kadaluarsa Pak. Itu sistem pengisian biodatanya itu sudah tertutup Pak. Sebenarnya kami di panitia menginginkan semua guru itu bisa masuk yang ini ya. Tetapi karena sistem membatasi itu kami juga tidak bisa itu ya. Dan ini merupakan juga saya sempat WA ke Pak admin Pak. Tapi banyak yang WA mungkin ya, saat bacanya katanya suruh dikirimkan aja nomornya
nomor pendaftarannya, kan udah daftar, cuma telat mengisi biodatanya gitu. Barangkali ada ini Pak, kasihan ini menunggu-nunggu. 3 orang dari Banjar ini Pak. Iya, benar. Tetapi ini karena ini sistem, jadi kadang sistem ini sulit juga kami Pak ya. Melogikakannya tidak ada kata kasihan atau kata maaf, itu kan terkecuali itu ya kadang mesin ATM itu kadang maaf uangnya habis, tapi di sini kebetulan sistem di sini tidak bisa di situ menyatakan kadaluarsa jadinya itu Pak. Jadi ini kami mau membantu teman-teman guru di daerah juga agak sulit karena sistem ini terkunci ya, sudah terkunci, dan kami harus mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh tim pusat dan tim YIN ya, tim task force dan tim YIN yang sebentar lagi akan beralih menjadi Universitas Islam Cyber Syekh Nurjati Indonesia. Jadi bukan YIN lagi penyebutannya, tetapi Universitas Islam Cyber Syekh Nurjati Indonesia ya. Jadi itu ya Pak. Sekolahnya tidak bisa berarti tahun depan lagi gitu kalau ada Pak ya, gitu. Tahun depan lagi kami mengajukan lebih banyak lagi beasiswa Pak. Mudah-mudahan bisa terakomodir ya, dan tolong karena ini sistem. Kalau sistem itu kan agak sulit, kita mau beda dengan manual, kita masih punya kebijakan-kebijakan lain ya. Kebijakan lain. Ya, itu. Oke, itu Ya, Pak ya. makasih ya. Ya, makasih Pak. Silakan Ya. Ibu Disa Mayang Sari. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada, kami ini ya. Oke. Selanjutnya dari Sulteng ini Sri Endang. Silakan Ibu Sri Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, matikan kameranya ini soalnya tidak harus jaringannya. Ya Pak, terkait dengan pelaksanaan ujian untuk wilayah Sulawesi, ya terutama saya tinggal di Sulawesi Tengah, yang mungkin bisa di-share kembali Pak jadwalnya, dan pengumuman yang sudah beredar itu kan akan dilaksanakan ujian tanggal 15 ya Pak? 16. Ya, jadi sudah diralat kembali Pak, maksudnya yang keluar maksudnya yang keluar dari kami download filenya itu tanggal 15 ya Pak? Ya. Di website itu tanggal 16. Ini ada Ibu Sekjur, silakan Ibu Sekjur memberikan arahan. Ibu, ujiannya itu tanggal 18. Namun sebelum melaksanakan ujian ada simulasi di tanggal 16 itu, Bu. Ya. Nanti terbagi menjadi 2 sesi, jadi diharapkan untuk semua peserta ujian masuk online ini melihat urutan nomornya, kemudian masuk ke link Zoom berapa gitu. Sama seperti sekarang, ini kalau sekarang kan terbagi 2 sesi, jadi technical meeting itu sudah yang tadi pagi yang sesi pertama, sekarang lagi sesi kedua, ujian pun sama seperti itu Bu. Nanti jangan sampai salah kamar ke link Zoom yang sebenarnya Ibu tidak ada gitu. Ibu Sulawesinya mana sih? Oke, selanjutnya di sini. Oh, aplikasi SSE mohon di-share. Siap Bu, nanti saya share. Oke, untuk aplikasi SSE nanti bisa lihat di link website ya, ataupun di chat ya. Udah, Mas. Di chat. Udah. Ini udah ada yang di-share bertanya. sebenarnya. Sudah di-share.
Sudah, sebenarnya udah di-share, tapi saya share kembali nih Bu. Soalnya banyak yang bertanya kemudian tertimpa ini Bu. Nah ini saya share kembali Bu. Iya. Ya ada lagi Bu yang bertanya. Ini ada yang bertanya, izin bertanya Pak Bu, mohon maaf kenapa enggak semua dapat undangan Zoom ini, padahal sudah sampai dapat nomor registrasi. Sudah ada di Telegram sebenarnya. Kami menginformasikan ini kan via website, via Telegram, dan apa namanya, maka dari itu saya berharap teman-teman guru, ustadz yang ada di pondok bisa sesekali lihat informasi pondok pesantren ini. Jadi informasi di website kami ya atau di medsos kami ini. Ini sudah gagal fokus karena Pak Wakil Dekan ini ada di sini, Pak Selamat itu. Jadi yang mewakili Pak Dekan itu ya. Itu. Oke. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian untuk hari hari Senin nanti ada Zoom meeting lagi untuk technical meeting pengisian penginstalan aplikasi dan teknis yang lainnya yang memang berkaitan dengan laptop, handphone dan lain sebagainya. Ada tim PT-IPD itu yang akan memberikan penjelasan dan tim PJJ gitu ya. Jadi tolong nanti bisa mengikuti di season 1, season 2. Yang gilirannya season 1 ya masuk season 1, gilirannya season 2 silakan masuk season 2 ya. Ujian simulasi itu jamnya sama Pak ya, cuma tanggalnya sama, tanggalnya tanggal 16 itu simulasi dan ujian tesnya juga tanggal 18, jamnya sama jam 8 sampai jam 10, lalu jam 10 sampai jam 12 ya itu ya. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, ada tambahan dari Bu Maryam. Dipersilahkan Ibu Maryam juga ini keturunan dari Solo ini dipersilahkan. Bapak Ibu, kalau nanti di pertengahan mengisi soal itu kemudian sinyal hilang, selama Bapak Ibu belum log out, belum keluar dari aplikasi, itu masih bisa mengerjakan. Kalau waktunya masih ada di waktu 120. Tadi ada yang menanyakan apakah ada ujian susulan, ini dari panitia, dari PJJPAI, itu tidak ada ujian susulan. Jadi diharapkan, makanya tadi Pak Dr. Moh Ali itu mengatakan disiapkan kira-kira sinyal yang memang bagus. Nah, supaya apa? Nanti supaya mengerjakan itu selesai sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kemudian ketika waktunya sudah habis, itu otomatis karena ini aplikasi, karena ini sistem, maka akan tertutup sendiri. Tadi ada pertanyaan, nggak kasihan. Sebenarnya kalau manusia, sesama manusia sih punya hati nurani, mesti kasihan. Makanya di sini membukanya pun 2.000. Sedangkan pendaftar itu 7.197 Bapak Ibu. Jadi dari 197 itu verbal validasi data itu sekitar 6.500 sekian yang mengikuti ujian. Kemudian nanti habis ujian tulis itu ada ujian tulis online itu ada ujian wawancara. Dari Bapak Ibu ini hanya terpilih 300 peserta. 3.000 peserta. Jadi dimohon untuk Bapak Ibu benar-benar mengerjakannya teliti, dipastikan jawabannya itu yang yakin benarnya. Karena separuhnya itu akan tereliminasi menjadi 3.000. Dari 3.000 ini tereliminasi 1.000 yang dipilih menjadi mahasiswa atau calon mahasiswa PJJPAI itu hanya 2.000 dari ujian wawancara online. Oke. Ada tambahan Bapak Ibu sekalian ya. Oh iya, ini untuk informasi ya Pak, silakan. Kemana? Untuk informasi mengenai pengumuman sesi dan ruang ujian akan diinformasikan melalui media sosial baik itu web, Telegram,
apa namanya, Facebook, Twitter. Selain itu tidak ada. Jadi pastikan bahwa linknya tersebut adalah milik PJJ PAI. Itu Bapak Ibu. Dan tadi link medsosnya juga sudah saya kirimkan melalui chat. Jadi silakan bisa di-scroll lagi ke atas. Itu sudah ada medsosnya, kemudian telegramnya juga. Oke. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian install Telegram di HP masing-masing ya, lalu masuk apa namanya ke Telegram kami di channel Telegram PJJ PAI IAIN Syekh Nur Jati. Oh ya. Untuk penutup muka bagi kaum ibu-ibu, ustadzah, nanti ketika pas ujian dan ketika pas foto dengan menggunakan kartu ujian ataupun KTP karena fotonya berbeda, itu bisa nanti cadarnya atau tutup mukanya itu bisa dibuka dulu ya, bisa dibuka dulu gitu ya. Lalu apakah tes mengisi soal itu kita Zoom atau tidak Pak? Nah, tes soal itu Bapak Ibu sekalian install aplikasinya nanti ya. Makanya di hari Senin Bapak Ibu sekalian harus mengikuti kegiatan technical meeting untuk hal itu sehingga nanti bisa ada simulasi. Simulasi itu soalnya itu dengan jawabannya dengan menggunakan multiple choice ya A B C D. Itu jadi semacam itu. Jadi nanti jangan sampai ketinggalan informasi, Bapak Ibu sekalian tidak paham, pas ujian agak bingung sendiri. Maka dari itu nanti di simulasi dan technical meeting hari Senin, tepatnya kalau Senin jam 9 ya mulainya. Jam 9 sampai jam 1 lah. Jam 9 sampai jam 11, jam 11 sampai jam 1 itu ya. Jadi itu harus mengikuti secara keseluruhan supaya paham dan simulasi di tanggal 16 harus juga ikut. Nah, ini ada juga pertanyaan kalau ruangannya satu tapi banyak orang karena di pondok pesantren atau di Madrid, ya mangga dipersilahkan Bapak Ibu sekalian ya. Tapi jaga jarak. Tapi harus menjaga jarak dan tidak boleh ngobrol karena itu terekam itu atau berbagi jawaban. Kalau Zoom-nya bisa, aplikasi mengerjakannya satu-satu. Ya, aplikasinya tetap satu-satu Bapak Ibu sekalian ya, menginstal di handphone masing-masing atau laptop masing-masing. Kalau Zoom boleh secara bersama atau masing-masing juga boleh. Beda. Kalau ruangannya beda. Ya, katanya dia satu ruangan. Ya. Jadi jadwal resmi akan kami kirimkan melalui website ya, melalui website. Jadi website dan lain sebagainya, medsos, pokoknya kami akan simpan di situ. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa nengok-nengok atau apa colek-colek dikit website PJJ ya, itu ya. Jadi itu. Oke, mungkin ada lagi. Sebentar katanya dimulai meeting. Ya, udah ngantuk tapi gimana? Oh itu. Usul kalau bisa ada sesi 3 karena jam sekolah sampai jam 13. Ya. Jadi kami menetapkan 2 sesi Bapak Ibu sekalian ya. Nanti di sekolahnya bisa izin dulu untuk ujian ya. Khususnya untuk ujiannya. Jadi izin dulu, saya yakin sekolah itu bisa mengizinkan ya. Apalagi itu hari Kamis ya, tanggal 18 itu kan hari Kamis. Nanti ujian wawancaranya itu rencananya di tanggal 25-26 ya. Perhatikan ujian wawancara 25-26, pengumuman ujian tulis itu 23. 23 ya. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian. Ada silakan, ada yang lain mungkin ini ada Pak Syakuri, seorang yang selalu bersyukur. Silakan Pak Syakuri atau Bu Syukuri ini. Silakan. Tidak ada orangnya. Kalau tidak ada, ini Ibu Rian Rahmawati. Dipersilahkan Bu Rian.
Tidak ada. Kalau tidak ada, Burian tidak masuk. Berarti Pak Imam Mashhuri. Silakan Pak Imam Mashhuri. Oh, Burian. Silakan Burian. Habis Burian Pak Imam Mashhuri ya. Atau Bu Asnal Malak. Sudah paham, Pak. Waalaikumsalam. Silakan. Silakan Bu. Tidak ada, Pak. Sudah paham. Oh, sudah paham. Alhamdulillah. Kalau sudah paham berarti alhamdulillah semoga berhasil gitu ya. Amin. Oke, silakan Ibu Asnal Mala. Mute-nya dibuka Bu ya. Silakan Bu. Halo Bu Asnal. Suaranya tidak ada ya. Mungkin gangguan sinyal. Di samping Bu Asnal Mala di sini ada Pak Ahmad Jalaluddin Arum. Silakan Pak Ahmad Jalaluddin. Atau semua udah paham? Pak hadir, Pak. Oh, sudah paham berarti Pak ya? Ya, mudah-mudahan insya Allah, Pak. Ya, Doanya aja, mudah-mudahan lulus. Iya, Allahumma lulus semuanya. Allahumma paksain. Allahumma paksain ya. Allahumma paksain lulus sadayana, gitu kan? Amin, amin. Oke. Selanjut. Maaf, tadi telat masuknya, Pak. Oh, telat masuk. Oh ya, oke. Ya, oke. Kalau begitu sekarang beralih ke pajak Pak. Ke depannya, Pak. Maaf, Pak. Ya. Ke depannya mungkin itu pemberitahuannya pengaturan gitu, Pak ya. Oh iya, oke. Ya. Oke, Pak, nanti di pemberitahuan lebih cepat, lebih baik. Itu. Saya jadi simulasi, Pak. Iya. Pak. Ya. Oke, silakan Pak Jakfar Sodik. Ini wali dari Madiun. Assalamualaikum. Salam. Mohon tanya Pak, ini Ya. bisa disampaikan untuk kriteria kelulusan. Kriteria kelulusan. Oke. Ya. Kriteria kelulusan yang jelas karena ini by system, Pak, maka ini kan soalnya multiple choice. Begitu pula wawancara, maka dengan sendirinya kami panitia akan melihat dari urutan nilai peserta ya. Mana yang tertinggi dan yang terendah diurut sampai 3.000. Itulah yang akan kami umumkan di kelulusan ya. Karena di tahap pertama itu lolos administrasi, tahap 2 lolos tulis, tulis, tahap 3 lolos wawancara ya. Jadi itu dari 3.000 nanti diambil 2.000 ya yang lolosnya. Di wawancara juga itu kami sudah menggunakan aplikasi online dan nilainya juga sudah terintegrasi. Para penguji wawancara itu langsung mengisi di aplikasi tersebut dan kami hanya memantau di website ya, sehingga laporan itu berdasarkan nilai yang ada di website berdasarkan hasil penguji ya, hasil penguji. Jadi itu Pak ya. Oke. Matur suwun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang Pak Jaja Ahmad Jailani. Silakan Pak Jaja. Monggo Pak Jaja. Silakan Pak Jaja. Ini kalau nama Pak Jaja saya ingat artis itu Jaja Miharja. Silakan. Gak ada suaranya ini Pak.
Tidak ada Pak Jaja, suaranya mungkin terkendala sinyal ataupun lain. Silakan. Halo. Halo, ya, mangga silakan Pak. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak, silakan. Iya, orang udah paham semua. Sudah, halo ya, silakan Pak Jaja. Oh, kalau begitu silakan Ibu Jumroh SMA 3. Monggo Bu, buka suaranya dulu Bu. Unmute. Ya Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin saya mau bertanya. Ya. Untuk ujian tes, adakah kisi-kisi ya Bapak ya yang bisa disediakan untuk kami untuk bisa untuk bisa belajar gitu, mempersiapkan menghadapi tes nanti. Adakah kisi-kisi yang bisa dibagikan kepada peserta calon peserta tes? Ya. Itu Bapak. Oh. Itu yang pertama. Yang kedua yang mau saya tanyakan lagi, dari 3.000 peserta ini yang akan diambil untuk wawancara nanti, itu apakah secara keseluruhan ya Pak ya, guru sekolah, guru madrasah itu diambilnya secara keseluruhan, seluruhnya 3.000 jumlahnya. Apa nanti terpisah guru sekolah beda, guru madrasah enggak ya Bapak? Gimana itu Pak? Ya itu aja Bapak yang saya tanyakan. Terima kasih. Yang pertama nanya apa sih? Tentang kelulusan. Ya, yang pertama mas kelulusan Bu. Untuk ini Bu, kisi-kisi itu tidak ada Bu ya, Bu Zumroh. Untuk kisi-kisi tidak ada, tetapi yang ditanyakan itu tentang kebahasaan, kebangsaan, BTQ, keislaman, potensi akademik itu Bu. Jadi kalau kisi-kisi tidak ada, Ibu bisa mencari aja, searching, googling ya Bu ya, di yang lainnya terus untuk belajar sendiri. Kemudian yang kedua, 3.000 yang diambil itu adalah semuanya dari keseluruhan, baik itu guru PAI di madrasah, di sekolah, maupun guru di pesantren atau diniyah. Itu Bu. Jadi jumlahnya 3.000 yang kemudian yang diambil yang lolos hanya 2.000. Itu Bu Zumroh. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau memang dicukupkan ya kita cukup technical meeting di hari ini. Tapi kalau masih ada yang ditanyakan, disilahkan. Nanti biar nggak usah bertanya lagi ke nomor helpdesk, baik itu nomor helpdesk 1, 2, 3, karena saya kira untuk technical meeting hari ini tuh cukup jelas. Kalaupun toh nanti ada info, kami itu punya tadi saya sebutkan lagi ada Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, kemudian juga link SPMB, Telegram, itu ada semuanya Bapak Ibu. Kemudian untuk aplikasinya ini http://garis-2.pt.ac.id/home/aplikasi. Silakan di-download Bapak Ibu supaya nanti saat sebelum simulasi itu Bapak Ibu sudah terbiasa dengan aplikasi ujian tulis online-nya. Untuk ujian wawancaranya nanti diinfokan setelah memang sudah selesai semua ujian tulis online-nya dan akan diinfokan tentang kelulusannya. Jadi sering-seringlah membuka aplikasi media sosial. Ya, Bapak Gofur silakan. Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Remah, Pak? Baik. Ya. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami.
kami sangat mengapresiasi Kementerian Agama melalui IAIN Surah Nurjati ini. Mudah-mudahan dari yang sekarang hadir 500 sekian orang ini mudah-mudahan lulus semua. Amin. Amin, amin. Allahumma amin, Allahumma lulus. Allahumma qdihajatina ya Allah, amin. Amin, amin. Yang pertama kan saya tanyakan Pak, ini ada miskomunikasi mungkin ya. Dari di website itu dengan keterangan Bapak ternyata ada beberapa yang kurang diperbaiki. Mungkin di websitenya bisa untuk diganti gitu Pak ya, karena belum karena mundur. Jadwalnya itu mundur, jadwal PTKI-nya itu mundur. Jadwal untuk tesnya itu mundur. Sedangkan yang ternyata masih belum dirubah. Monggo oleh karena itu, karena kita hanya melalui website dan Telegram, melalui Telegram, monggo dirubah yang di websitenya itu. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita hanya berharap seorang guru itu menjadikan ini acuan untuk kedepannya. Mudah-mudahan yang ada semua ini 7.000, ternyata yang ikuti cuma 500 saja nih. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita bisa lulus semuanya ini. Amin. Amin ya Allah. Apakah ada yang kedua pertanyaan saya, apakah ada kriteria khusus untuk kelulusan dari seorang mahasiswa baru itu dari segi wilayahnya, mungkin apa diambil dari wilayah ini berapa persen, atau mungkin yang mengerjakan ujian terlebih dahulu, atau ranking ujiannya itu yang menjadi patokan. Itu yang kami pertanyakan, apa dari segi wilayah, dari beberapa wilayah ini diambil satu persatu atau bagaimana persentase, atau memang mungkin dari ranking mengerjakan ujiannya itu yang terbaik. Monggo Pak Prof, Pak Dokter, mudah-mudahan bisa menjawab dengan senang hati. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan semuanya lulus. Amin. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Oke, Pak. Waalaikumsalam, Pak Gafur ya. Gafur pemaaf ini. Jadi segala kesalahan selalu dimaafkan dan lain sebagainya. Semoga bahagia selalu ya. Oke. Untuk link website memang tadi malam sudah kami mau robah, tapi tim teknis kebetulan lagi sakit, mungkin sebentar habis ini mungkin bisa langsung dieksekusi Bapak dengan yang lain ya. Itu karena kemarin itu ada tadi malam ya suruh dirobah sudah sakit. Oke, yang kedua itu yang masuk di sini adalah 5.000 Pak ya, yang dites itu untuk tulis karena yang mengisi biodata sekitar segitu, dan yang diterima adalah 3.000-an. Itu yang untuk wawancara 3.000 dan diambil 2.000 ya setelah wawancara final pengumumannya. Dan yang menandatangani adalah Pak Sekjen ya dari kementerian, bukan dari kampus IAIN, karena ini LPDP, dananya dari LPDP itu yang bekerja sama antara LPDP, Kemenkyu dengan keuangan dengan Menag ya, Menag itu ya. Yang kedua untuk kriteria kelulusan ini ada afirmasi dari Pak Menteri. Pak Menteri itu sangat konsen sekali di daerah 3T dan daerah-daerah ini ya. Nah, itu juga menjadi menjadi program salah satu prioritas atau kriteria penentuan kelulusan. Lalu diutamakan ini juga ada kriteria-kriteria lain yang memang itu nanti tim pusat akan ada karena ini dari 4 matra ya, dari berapa matra ya? 5 sama ya 4 matra ya, ada tim task force di situ, ada 4 direktur, lalu ada kami di IAIN itu ya, yakni Direktur GTK, Direktur PAIS, Diktis, dan Pontren, serta IAIN yang memang bekerja sama satu dengan yang lainnya, gitu ya. Untuk dan LPDP ya, LPDP karena yang membiayai adalah LPDP, itu. Dan nanti
tentunya untuk pengumuman ya tadi berdasarkan beberapa hal, itu ada kriteria yang telah ditetapkan oleh beliau-beliau, itu salah satu diantaranya misal guru GTK, guru dari GTK, dari PAIS, dari Madin, dari Pontren, itu ada beberapa persentase ya dari masing-masing itu. Jadi itu Pak ya, itu penjelasan kami itu. Oke, makasih Pak Gofur ya. Iya, silakan, ini ada Pak, ya ada Pak Kabag, ini Pak Kamal Pasha Ungu, dipersilahkan. Pak Pak Kabag. Kabag Akademik dan Kemahasiswaan. Silakan Pak Kamal. Baru masuk. Monggo Pak Haji. Karena Pak Kamal belum ini, mungkin kita beralih ke HP atau laptop, kalau pakai laptop. Nah, ini lebih efisien HP atau laptop? Ada pertanyaan ya. Lebih efisien ya efisien HP ya. Karena bisa melaksanakan ujian dimanapun dan sinyalnya biasanya lebih terkondisikan ya. Yang penting misal di daerah Bapak Ibu sekalian sinyal yang bagus menggunakan Telkom ya, yang bagus menggunakan Telkom. Tetapi kalau Indosat ya Indosat itu. Jadi gunakan itu ya. Itu lebih bagus saran saya menggunakan handphone ya. Tetapi kalau lebih mempermudah Bapak Ibu sekalian ini, kalau wilayah kota ya menggunakan laptop ya, wilayah perkotaan. Kalau wilayah daerah bisa menggunakan laptop handphone yang lebih efektif ya. Tuh. Oke, silakan ini selanjutnya Pak Syafruddin Mahmud. Silakan Pak Ustadz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, mau saya tanya masalah ini terkait jadwal tesnya. Ya. Sama saya masih kurang jelas tentang masalah jadwal tes. Misalnya kan, itu kan ada 2 sesi Pak. Ya. Untuk sesi pertama itu teman-teman dari saya WIT dan WITA Pak ya. 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 Oke. Sudah Pak? Ya. Ya sudah, saya mau ke jelaskan saja tadi Pak, mau tanya biar nggak bingung kita masuk sesi pertama atau sesi kedua, saya masih bingung itu Pak. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ya, untuk kami prioritaskan ini, kita menghargai teman-teman di wilayah WITA dan WIT ya, karena di sana seringkali mengalami gangguan sinyal dan pemadaman listrik secara bergilir itu ya. Maka untuk pagi itu kita prioritaskan teman-teman yang dari wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Semoga ini tidak terkendala. Kalau wilayah Barat itu kan sepertinya ini kondisi stabil ya. Walaupun mungkin sinyal yang tidak stabil, tapi listrik kan di sini stabil ya. Kalau di sana itu terkadang ada pemadaman listrik ya. Maka dari itu kami membuat skedul, yakni WITA dan WIT itu didahulukan. Walaupun nanti ada yang dari WIB ikut di pagi juga ya, itu ikut yang pagi juga itu ya Pak ya. Jadi technical meeting tanggal 15 ada technical meeting untuk penginstalan aplikasi dan lain sebagainya ya Pak ya. Itu tepat jam 10 sampai jam 12. Season 1 jam 8 sampai jam 10, season 2 jam 10 sampai jam 11. Ini nanti ini akan di-linkkan ke
apa namanya ke website ya dan medsos. 16-nya adalah kita akan melakukan simulasi. Jamnya sama ya, jamnya sama. Dan tanggal 18 Agustus juga kita akan melakukan tes online, itu jamnya sama, jam 10 sampai jam 8 sampai jam ini ya, sampai jam berapa? Jam 12 ya, jam 12 lebih lah. Pengumuman di tanggal 23 Agustus dan wawancara itu di tanggal 25-26 gitu ya, 25-26. Nanti ada beberapa hal ketika ada pemberitahuan pengunduran ataupun yang lain, Bapak Ibu sekalian bisa buka-buka link website kami ya supaya informasinya itu update itu. Memang informasi yang tadi itu tadi malam rencana mau kami rubah, tetapi itu apa namanya Mas Fikri sakit jadi tidak bisa ya karena yang pegang yang megang admin dan desain adalah dia gitu ya. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, mohon kiranya bisa diperhatikan hal tersebut dan pertanyaan jurusan kita cara bukan ya. Ada pertanyaan dari saudara kita ya, dari sahabat kita, guru kita, bahwa kita di PJJ PAI ya kita akan belajar tentang PAI ya. Nah, tentang PAI kalau LPDP ini penyandang dananya itu ya, penyandang dananya gitu ya. Untuk download aplikasi silahkan Bapak Ibu sekalian ada di link chat ya. Scroll ke atas maka Bapak Ibu sekalian bisa akan lihat itu ya link websitenya umptkin ya .ac.id gitu. .ac.id kan ya umptkin ya. Ya jadi itu ya. Bisa scroll di chat masing-masing ya ke atas, maka akan menemukan link pendaftaran UMPTKIN untuk ujian online. Ini lagi tidak fokus, belum minum aqua, jadi tidak fokus juga ini. Harusnya minum aqua dulu baru bisa nggak fokus boleh ya. menyebutkan merek. Karena PJJ bekerja sama dengan Telkom University dan Universitas Terbuka dan Hankook University yakni di Korea Selatan ya. Kami kemarin sempat ketemu dengan universitas yang melaksanakan Cyber University di Asia yakni di Hankook University dan kita ngobrol dengan Profesor Im Yung Ho juga dengan Duta Besar Singapura, lalu Malaysia, Laos, dan ini sebentar lagi kita akan melakukan Zoom meeting dengan Duta Besar Filipina, gitu ya. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sehat selalu dan tentunya ini bisa menjadi berkah bagi Bapak Ibu sekalian. Secara pribadi berkah bagi sekolahnya masing-masing, madrasahnya atau pondoknya masing-masing. Itu ya. Tentunya hanya kepada yang puasa kita berserah diri dan kita memohon doa, memanjatkan doa agar kita menjadi orang-orang yang berhasil dan orang-orang yang hebat gitu ya. Mudah-mudahan bersama PJJ, New Mindset, New Result, kuliah aman, kerja nyaman hanya di PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih semuanya atas atensinya karena kita akan mempersiapkan beberapa hal. Nanti tolong di hari Senin jangan lupa ini ya link Zoom nanti akan kami share secara secara bersama melalui WA dan website dan medsos yang lainnya ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ilahana anta maksudana wal musta'an wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.